Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat, Mbak. Baik, terima kasih untuk moderator, teman-teman sekalian, dan juga Bu Ufa. Di sini saya Veronica Vita Kurniawati akan melakukan presentasikan kasus dengan judul seorang balita usia 1 tahun dengan traveler's diarrhea melanjut at causa enterotoxigenic Escherichia coli atau ETEC. Status pasien, nama pasien atas nama anak DA, usia 1 tahun, laki-laki, agama Islam, alamat di Sukoharjo, dengan nomor Kamedis 009XXX, suku Jawa, status belum menikah, tanggal masuk rumah sakit 17 Mei 2022, tanggal pemeriksaan 17 sampai 19 Mei 2022. Keluhan utama pasien adalah diare. Keluhan penyakit sekarang, pasien datang ke rumah sakit UNS pada tanggal 17 Mei 2022 pada pukul 14.00 dengan keluhan adanya BAB cair ampas sebanyak lebih dari 6 kali sejak 8 hari sebelum masuk rumah sakit. Pasien masih kecil sehingga dilakukan aloanamnesis untuk proses anamnesis ini didapat dari keluarga pasien. Keluarga pasien mengaku bahwa pasien kesulitan dan tidak mau minum. Pasien mengganti pampersnya 4 jam sebelum masuk rumah sakit dan BAK berkurang. Didapatkan BAB berlendir dan ada darahnya sedikit. Berat badan pasien dikeluhkan makin berkurang, kemudian keluhan lain yang didapatkan seperti mual muntah dan kejang didapatkan, sedangkan untuk pusing, demam, batuk pilek, nyeri perut itu tidak ditemukan. Mata pasien tampak kering dan juga cekung, kemudian ada ruam kemerahan pada tangan dan kaki sedikit. Pasien memiliki riwayat kontrol ke dokter tetapi keadaannya belum membaik. Untuk riwayat penyakit dahulu, pasien tidak memiliki keluhan serupa, kemudian tidak ada riwayat alergi, mondok kemoterapi, transfusi, asma, dan juga tumor atau keganasan tidak ditemukan. Pada riwayat penyakit keluarga ada yang mengeluh diare juga dan ada riwayat jantung. Sedangkan untuk riwayat hipertensi, DM, asma, transfusi, dan juga tumor atau keganasan tidak ada. Lalu untuk riwayat kebiasaan dan nutrisi pada pasien, didapatkan asupan nutrisi pasien menurun sebesar 70% dari biasanya, masih mendapatkan ASI, untuk makan sebelum sakit ini sebanyak 3 kali sehari, sebesar 1 porsi setiap makannya. Pada saat sakit itu berkurang, yaitu makannya sebanyak 2 kali sehari, di mana setiap makan setengah porsi. Untuk minum, pasien sebelum sakit sebanyak minumnya itu 8 kali per hari, sedangkan pada saat sakit 3 kali sehari. Kemudian pasien ini terdapat penurunan nafsu makan dan juga ada pantangan makan. Untuk riwayat sosial ekonomi, pasien berobat dengan menggunakan BPJS Kesehatan. Riwayat perinatal, lama kehamilan yaitu 9 bulan, tidak ada komplikasi kehamilan, persalinan spontan, dan tidak ada penyulit persalinan. Kemudian untuk riwayat tumbuh kembang dan imunisasi pada saat lahir, berat badannya adalah 3.200 gram, ASI sampai sekarang itu masih diberikan. Kemudian susu formula itu mulai diberikan pada saat usia 5 bulan, makanan tambahan pada saat usia 6 bulan, tengkurap pada saat usia 4 bulan, duduk usia 6 bulan, perangkak 11 bulan, berdiri 12 bulan. Kemudian pasien ini masih belum bisa berjalan. Untuk riwayat imunisasi pada pasien belum lengkap karena usianya masih 1 tahun. Kemudian untuk pemeriksaan fisik di sini didapatkan keadaan umum tampak komposmentis atau sadar penuh karena E4, V5, M6. Kemudian untuk berat badannya didapatkan 10 kg, panjang badannya 78,5 cm. Untuk tanda vitalnya tidak diperiksa tekanan darahnya, nadinya sebesar 156 kali per menit, frekuensi napas 24 kali per menit, suhu 37,2 derajat Celcius, ini sedikit meningkat, kemudian untuk saturasi oksigen 88%. Lalu untuk pemeriksaan fisik di sini pada kepala itu tampak normal, kulit kepalanya bersih, tidak ada luka, kemudian pada mata itu ada cekung pada bagian mata, namun untuk warna itu tampak normal, tidak ada sklera ikterik, konjungtiva juga tidak pucat, refleksi cahayanya normal, tidak ada edem, palpebra maupun sekret. Kemudian hidungnya tampak normal juga, tidak ada epistaksis. Lalu pada bagian telinga juga bentuk deformitasnya normal, tidak keluar sekret dan juga tidak ada darah. Pada bagian bibir pasien itu tampak kering, tidak sianosis, stomatitis juga tidak ada, dan juga lidahnya tampak normal. Pada bagian leher juga didapatkan normal, tidak ada benjolan maupun nyeri tekan. Kemudian pada bagian toraks, di sini secara inspeksi terlihat pasien itu ada kesulitan napas yang sedikit, kemudian bentuknya itu masih normal. Pada saat dilakukan palpasi, pengembangan dinding dada kanan dan kiri itu simetris, kemudian terdengar sonor-sonor pada kanan dan kiri, kemudian suara napas
vesikuler di seluruh lapang paru. Lalu untuk ekstremitas pada pasien ini akralnya dingin, CRT itu meningkat lebih dari 2 detik. Kemudian pada abdomen ini terdengar suaranya hiperperistaltik dan inspeksinya ini abdomennya datar, kemudian tidak ada nyeri tekan, teraba supel dan juga terdengar timpani. Kemudian pada bagian kulit ada sedikit ruam merah dan warna kulitnya itu kuning langsat normal. Lalu selanjutnya untuk pemeriksaan penunjang dilakukan pada hari pertama sejak masuk ke rumah sakit, yaitu masuk IGD pada tanggal 17 Mei 2022, didapatkan hasil yang tinggi, didapatkan di sini HB-nya tinggi, kemudian trombosit, eritrosit, MCHC, dan HFLC-nya tinggi. Limfosit dan juga monositnya tinggi. Kemudian untuk MCV dan MCH-nya rendah. Lalu dilanjutkan pemeriksaan feses. Untuk warna pada fesesnya itu adalah kuning kehijauan, kemudian konsistensinya lembek, terdapat adanya darah, ada lendir, kemudian tidak ada lemak, tidak ada makanan yang tidak tercerna di sini, kemudian tidak ada parasit dan juga tidak ada pus. Kemudian pemeriksaan mikroskopis didapatkan sel epitel sebanyak 0-1, kemudian leukosit 0-1, untuk eritrositnya 4-6, makanan tidak tercernanya tidak ada kista, telur cacing, dan juga dan bakterinya positif didapatkan ada. Lalu selanjutnya untuk pemeriksaan laboratorium darah lengkap pada tanggal 19 Mei 2022 ini, untuk yang hasil tinggi ini ada pada MCHC dan juga HFLC. HB dan juga lain-lainnya yang sebelumnya tinggi sudah kembali dengan normal. Untuk nilai MCV dan MCH-nya itu masih rendah. Lalu selanjutnya untuk diagnosis kerja pada pasien ini adalah diare melanjut et causa etek. Untuk diagnosis bandingnya yaitu diare melanjut et causa Shigella. Kemudian untuk follow up pada pasien pada tanggal 17 Mei 2022, pasien ini didapatkan diare, mual muntah, kemudian diarenya cair, berlendir, ada kejang, sedikit darah, kemudian demamnya subfebril, sulit minum, akral dingin, mulut tampak kering, masuk IGD itu sekitar jam 14, langsung dilakukan pemeriksaan analisa feses dan didapatkan bakteri. Untuk keadaan umum pasien tampak lemas. Kemudian pada tanggal 18 Mei 2022 ini didapatkan BAB-nya itu masih cair dan berlendir, kemudian ada sedikit ampas. Keadaan umum tampak sakit sedang, kesadaran kompos mentis, sudah tidak demam tetapi masih ada mual dan mulutnya masih terlihat kering, sehingga pasien dianjurkan untuk dilakukan diet santan dan mengurangi serat, serta akan dilakukan observasi KUVS. Lalu untuk pada tanggal 19 Mei 2022, pada pagi hari jam 6 itu pasien masih diare, tidak demam, dan keadaan umum pasien tampak sakit sedang, BAB-nya itu cair sebanyak 3 kali, dan BAB ampas 2 kali. Sehingga tetap dilakukan observasi KUVS. Kemudian pada jam 9 itu didapatkan sudah tidak ada diare dan saturasi oksigen meningkat 98%, akral hangat dan abdomen supel. Namun pada jam 12 siang itu diarenya masih ada, masih muncul, sehingga dilakukan pemeriksaan lab, didapatkan bakteri positif dan juga nilai elektrolit lainnya bisa dilihat di sini. Kemudian untuk pada jam 8 malam BAB-nya itu sudah ampas, tidak cair lagi. Kondisi pasien sudah membaik, diare teratasi sehingga pasien boleh pulang. Untuk tata laksana pada tanggal 17 Mei 2022 ini yang pertama diberikan asupan diet nasi lauk sebanyak 1000 kalori per hari, kemudian injeksi ringer laktat 500 cc dalam 5 jam, kemudian KN 3B 40 cc per jam, injeksi ondansetron, intravena 1 mg per 12 jam, kemudian laktobe 2 kali 1, zinc sirup 2 kali setengah sendok teh. Kemudian untuk tanggal 18 Mei ini masih diberikan ondansetron injeksi, diberikan laktobe dan zinc sirup, ditambah dengan metronidazol injeksi intravena ini sebanyak 150 mg per 8 jam dan juga metilprednisolon IV 5 mg per 8 jam. Lalu selanjutnya untuk tanggal 19 Mei 2022 ini masih sama untuk obatnya. Lalu pada tanggal 19 Mei jam 8 malam pasien dinyatakan pulang sehingga diberikan obat pulang itu yaitu cotrimoxazole sirup, laktobe 2 kali 1 dan juga zinc sirup. Lalu untuk penulisan resepnya seperti ini. Untuk prognosis pada pasien ini ad vitam, ad fungsional, dan ad sanationamnya adalah dubia ad bonam. Tinjauan pustaka pada diare ini menjadi penyebab dari
kematian pada balita nomor 2 di dunia setelah pneumonia, di mana diare ini kejadiannya meningkat sebesar 40% setiap tahunnya dan banyak terjadi di negara berkembang. Untuk travelers diarrhea sendiri itu menjadi penyakit endemik di negara berkembang, penyebab utamanya adalah bakteri di mana ditemukan angka kejadian mencapai 80%. Untuk bakterinya sendiri yang terbanyak disebabkan oleh E. coli, ini ditemukan di penelitian di Denpasar yaitu sekitar 54,1 kasus. Dan untuk bakteri-bakteri lainnya itu ditemukan juga tetapi lebih sedikit daripada E. coli. Lalu untuk E. coli ini menjadi penyebab diare tersering yang ditemukan pada bayi dan juga anak-anak yang sekolah dan juga sebelum sekolah, di mana E. coli ini menjadi patogen entrik yang dapat menyebabkan dehidrasi, di mana dehidrasi ini menjadi hal penting dalam masalah diare karena dapat meningkatkan resiko kematian. Untuk diare sendiri ini dapat dinilai melalui 3 komponen, yaitu pertama frekuensi, yaitu frekuensinya lebih dari 3 kali sehari dalam 24 jam, konsistensinya cair atau lebih lunak daripada biasanya, atau bentuknya pecah-pecah dan jumlahnya itu dapat diukur. Kalau pada anak usia 1 tahun ini, kira-kira jumlahnya lebih dari 10 gram per kilogram berat badan sehari. Namun untuk kasus diare pada bayi ini harus dijadikan fokus penting karena bisa jadi itu bukan diare karena pada anak-anak untuk BAB lebih sering yaitu sekitar 8-12 kali sehari itu merupakan hal yang normal apabila didapatkan berat badan dan juga klinis pada, bayi tersebut baik karena disebabkan oleh adanya enzim yang belum berkembang secara sempurna pada bayi, sehingga untuk penyerapan airnya itu belum sempurna. Kemudian untuk bentuk-bentuk feses di sini yang menyebabkan diare adalah tipe 5, 6, dan 7. Lalu selanjutnya untuk E. coli di sini pada kasus yang saya ambil, E. coli itu ada 6 jenis yaitu ETEC, EPEC, EHEC, EYEC, EAEC, dan juga DAEC. Untuk 4 jenis E. coli yaitu ETEC, EPEC, EHEC, dan EYEC ini ditemukan penyebabnya itu disebabkan oleh fekal oral, di mana di sini didapatkan pada F diagram ini penyebabnya bisa karena adanya diantarkan oleh lalat bakteri E. coli tersebut, bisa karena higienitas yang buruk, yaitu tangan yang kurang bersih, makanan, dan juga cairan yang sudah terkontaminasi oleh bakteri E. coli, sumber air yang sudah terkontaminasi, dan juga tanah. Di mana bakteri E. coli ini merupakan jenis famili, termasuk dalam jenis famili Enterobacteriaceae. Untuk E. coli sendiri, morfologinya sudah diketahui bahwa dia gram negatif anaerob. Kemudian untuk E. coli ini menjadi indikator air minum dan juga higienitas. Kemudian untuk E. coli itu juga dapat bertahan hidup pada tingkat keasaman yang tinggi pada di dalam tubuh manusia dan penyebarannya melalui feses. Untuk penyebaran dari ETEC itu sendiri, di mana bakteri E. coli jenis ETEC itu menempel di mukosa usus halus yang dimediasi oleh faktor kolonisasi, di mana di situ ada fibra yang berfungsi untuk mengikatkan bakteri menuju ke sel-sel enterosit di dalam inang atau manusia di usus halusnya. Kemudian ETEC itu nanti akan mengeluarkan enterotoksin, ada 2 yaitu LT dan juga ST. Untuk LT sifatnya labil, dia nanti akan mampu meningkatkan aktivitas dari enzim dan juga permeabilitas dari sel epitel sehingga akan terjadi akumulasi cairan yang akan memicu terjadinya diare. Untuk jenis bakteri ETEC ini itu tidak invasif sifatnya sehingga tidak merusak dari lumen usus. Kemudian ini sama ST juga nanti akan terjadi akumulasi dari cairan dan elektrolit. Lalu untuk traveler diarrhea sendiri itu penyebabnya yang umum banyak ditemukan adalah E. coli jenis ETEC, kemudian selanjutnya diikuti oleh Shigella dan Campylobacter, Salmonella, kemudian kolera dan S. diffusa serta Aeromonas. Kemudian untuk gejala dari travelers diarrhea yang disebabkan oleh ETEC itu minimal 3. Kalau dari kasus yang saya temukan di sini ada fever, kemudian bloody mucoid stool, dan juga ada mual muntah pada pasien. Untuk diare yang melanjut disebabkan oleh ETEC ini akan berisiko untuk terjadinya dehidrasi tingkat sedang dan berat, sehingga harus dilakukan tata laksana yang baik supaya tidak terjadi perburukan seperti muntah persisten, gejala klinis yang memberat yang dapat dilihat dari suhu tubuh pasien yang bisa mencapai 39 derajat Celcius. Dan apabila sudah masuk ke warning sign, ini harus segera dirujuk ke rumah sakit. Kemudian untuk travelers diarrhea sendiri, ini klasifikasinya berdasarkan durasinya, kalau dari kasus saya itu masuk ke melanjut untuk durasinya yaitu di antara 7 sampai 14 hari. Kemudian dari kasus yang ditemukan bakterinya cair sehingga bisa digolongkan diare sekretorik dan terdapat darah sehingga diarenya invasif. Kemudian untuk jenis etiologinya disebabkan oleh bakteri.
atau infeksi, kemudian derajat dehidrasi pada pasien ini berat. Kemudian untuk bakteri ETEK, EPEK, EHEK, EYEK di sini bisa ditemukan di usus halus dan juga usus besar. Kalau bakteri ETEK itu tadi sudah dijelaskan bahwa dia itu lebih ke mengeluarkan enterotoksin sehingga nanti akan terjadi akumulasi dari cairan dan elektrolit di dalam lumen usus sehingga tidak melukai mukosa usus, sehingga untuk nanti diarenya itu yang terlihat konsistensinya biasanya cair dan juga warnanya tidak ada darah. Sedangkan untuk EPEK, EHEK, EYEK, Shigella, dan Salmonella itu lebih ke mendestruksi dari mukosa usus sehingga nanti bisa didapatkan diarenya itu ada darahnya. Lalu pada pasien yang saya temukan ada panas, ini sesuai dengan ETEK, mual muntah juga ada pada ETEK, frekuensinya sering. Terdapat leukosit yang normal, kemudian pada pasien yang saya temukan ada kejang, kemudian demamnya subfebris yaitu tadi 37,2 derajat Celcius dan juga ada mual. Untuk kejang di sini juga ditemukan pada bakteri yang Shigella. Lalu untuk diare sekretorik itu disebabkan karena ketidakseimbangan dari air dan juga elektrolit sehingga nanti absorpsi menurun dan sekresi bertambah sehingga nanti untuk diarenya itu lebih ke watery, kemudian volumenya banyak dan ini disebabkan oleh ETEK. Kemudian dari kasus yang saya temukan juga tadi ada diare yang ada darahnya sedikit sehingga mungkin karena mukosanya sudah terluka, itu sudah rusak karena adanya toksin yang dikeluarkan oleh beberapa bakteri seperti Shigella, Campylobacter, dan Salmonella. Kemudian untuk yang ketiga di sini diare osmotik tidak masuk di dalam kasus ini. Ini disebabkan oleh adanya intoleransi laktosa, itu disebabkan karena adanya enzim laktase pada bayi yang belum berkembang secara sempurna sehingga untuk penyerapan air dan juga elektrolit itu belum dilakukan dengan baik. Lalu untuk terapi pada diare di sini yang terpenting adalah 5 langkah. Yang pertama yaitu dengan memberikan cairan resusitasi baik oral maupun parenteral. Pada kasus yang saya temukan itu dehidrasinya berat, didapatkan tanda seperti turgor kulitnya menurun, kemudian terdapat BAK yang berkurang, kemudian matanya cekung, berat badannya turun, sehingga masuk kategori berat. Kalau berat itu nanti akan diberikan cairan resusitasi yang jenis parenteral. Kalau yang parenteral ini yang dianjurkan adalah dengan pemberian cairan ringer laktat karena ringer laktat ini memiliki nilai NaCl yang cukup tinggi sehingga cukup baik untuk memperbaiki dari keadaan asidosis pada anak. Kalau misalkan tidak didapatkan ringer laktat bisa digantikan dengan ringer laktat dextrose 5%. Namun untuk pemberian dextrose saja ini tidak cukup menggantikan dari elektrolit Na dan Cl yang hilang. Kemudian untuk dosis pemberian dari cairan IV segera ini, kalau pada kasus yang saya temukan itu usianya lebih dari 1 tahun, sehingga pada pemberian pertama, yaitu pada 30 menit pertama, dosisnya 30 ml per kilogram berat badan, kemudian nanti dilanjutkan untuk 2,5 jam berikutnya, yaitu 70 ml per kilogram berat badan. Untuk antibiotik selektif, untuk bakteri ETEK, apabila pasien itu didapatkan ada riwayat mengunjungi daerah yang endemik terhadap bakteri penyebab dari adanya traveler eye diarrhea itu nanti diberikan antibiotik lini pertama yaitu azithromycin, kalau tidak ada diberikan kombinasi trimetoprim sulfamethoxazole atau bisa disebut dengan cotrimoxazole. Lalu selain itu juga untuk menghambat pertumbuhan dari bakteri dapat diberikan metronidazole. Kemudian untuk zinc itu merupakan lini kedua terapi setelah pemberian dari cairan rehidrasi, baik itu oral atau parenteral pada pasien diare. Karena zinc itu merupakan kofaktor enzim dari seluruh enzim di dalam tubuh yang bekerja untuk mencegah terjadinya diare, dan ini nanti dapat menghambat terjadinya diare kembali 3-6 bulan pasca pasien itu sembuh dari diare, karena zinc ini mampu memperbaiki enterosit, pilus, dan juga kripta usus, dan zinc ini dapat memperpendek masa sakit dari pasien. Untuk dosis pada anak usia lebih dari 6 bulan yaitu 20 mg per hari. Kemudian zinc ini dapat memperbaiki integritas mukosa saluran cerna, berperan dalam imunitas, dan mengurangi stres oksidatif pada sel enterosit. Untuk jenis yang sering digunakan yaitu zinc sulfat. Lalu untuk ASI dan juga makanan pendamping ini perlu dilanjutkan pada pasien karena dapat berfungsi untuk meregenerasi dari enterosit, menyembuhkan brush border disakaridase, mengabsorpsi nutrisi baik itu makro dan mikro, dan juga mencegah terjadinya malnutrisi.
Untuk langkah kelima yaitu dilakukan edukasi kepada orang tua pasien mengenai apa saja yang harus dimakan dan juga diperhatikan agar anak itu segera dibawa ke rumah sakit serta mengenali tanda dehidrasi yang harus diketahui orang tua karena ini merupakan hal yang penting dapat menyebabkan mortalitas apabila terlambat penanganannya. Kemudian dehidrasi ini menjadi penyebab utama kematian apabila tidak diberikan cairan rehidrasi secara efektif dan segera. Untuk pencegahannya itu bisa dilakukan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, kemudian memperbaiki gizi makanan, penggunaan air bersih, cuci tangan, dan juga melakukan vaksin imunisasi yang lengkap. Untuk prognosis pada diare yang jenis traveler idea ini dikatakan baik apabila pada pasien itu diberikan cairan rehidrasi oral secara efektif dan segera untuk mencegah kematian. Dan juga apabila berat itu diberikan cairan yang rehidrasi parenteral seperti pada kasus yang saya dapatkan itu prognosisnya dubia ad bonum karena pada pasien saat dikenali tanda adanya dehidrasi berat itu segera dirujuk ke rumah sakit untuk diberikan terapi tersebut. Kemudian untuk diskusi farmasinya di sini yang pertama adalah cairan tinger laktat, di mana cairan ini termasuk dalam larutan kristaloid yang merupakan cairan isotonik yang mengandung air dan juga elektrolit. Fungsinya untuk mengembalikan keseimbangan elektrolit terutama pada pasien yang mengalami dehidrasi dan juga shock hipovolemik. Kemudian dosis yang diberikan pada anak yaitu sebesar 20 sampai 60 ml per kilogram BB. Kemudian untuk kontraindikasinya, pasien itu tidak boleh ada hipernatremia, kelainan ginjal, kerusakan hepar, kemudian juga ronki tidak boleh diberikan dan adanya shock dengan asidosis. Untuk efek sampingnya dapat menimbulkan hiperkloremia, yaitu Cl yang tinggi, dan asidosis metabolik karena adanya penumpukan asam laktat yang tinggi oleh metabolisme anaerob. Lalu untuk farmakodinamiknya di sini, ringer laktat itu mirip sekali komposisi elektrolitnya dengan cairan ekstraseluler manusia karena mengandung K, Cl, kemudian magnesium, potasium, natrium, klorida, dan air, di mana natrium ini merupakan kation utama dari plasma darah dan menentukan tekanan osmotik tubuh. Natrium itu sebagai ion yang dominan di luar sel, sedangkan kalau Cl itu merupakan anion yang banyak terdapat di intraseluler dan dia berfungsi untuk mengonduksi saraf dan otot. Kalau dibandingkan dengan larutan salin, ringer laktat ini memiliki kandungan Na dan Cl yang lebih tinggi. Untuk ringer laktat itu kebanyakan diberikan rutenya yaitu melalui IV. Lalu untuk KN3B diindikasikan apabila pada elektrolit pasien itu masih rendah untuk kandungan K, Na, dan Mg-nya, terjadi ketidakseimbangan elektrolit. Kemudian untuk dosisnya itu dapat dilihat di sini karena pasien saya tadi 10 kg lebih sehingga dosisnya yaitu ini. Kemudian untuk farmakodinamiknya, KN3B itu merupakan cairan rumatan yang kandungannya terdiri dari Na 50 mIq per liter, glukosa 27 gram per liter, kalium 20 mIq per liter, Cl 50 mIq per liter, laktat 20 mIq per liter, dan tekanan osmotiknya yaitu sebesar 290. Kemudian kontraindikasinya tidak boleh diberikan apabila pada pasien itu terdapat gangguan irama jantung terutama yang utama. Dan juga hiperkalemia. Untuk efek sampingnya dapat terjadi intoksikasi cairan, edem paru, otak perifer, dan tromboflebitis. Lalu untuk cotrimoxazole, ini tadi merupakan antibiotik yang dibawa pulang oleh pasien. Dia merupakan kombinasi dari dua obat antibiotik yaitu sulfamethoxazole dan juga trimethoprim. Untuk indikasinya, ETEK termasuk salah satunya, kemudian dosisnya untuk cotrimoxazole yang mengandung sulfamethoxazole adalah 40 mg per kilogram berat badan per hari, dan trimethoprim adalah 8 mg per kilogram per hari, yang diberikan dalam 2 dosis. Kemudian untuk farmakodinamiknya, trimethoprim ini merupakan spektrum antibakteri yang sama dengan sulfamethoxazole, jadi mereka mirip, dan daya antibakterinya trimethoprim ini lebih kuat daripada sulfamethoxazole. Untuk mekanisme kerjanya yaitu kalau trimethoprim itu nanti akan menghambat dari kompetitif dari dihidrofolat reduktase sehingga nanti enzim itu tidak bekerja. Sedangkan kalau sulfamethoxazole dia masuk ke dalam kelompok sulfonamid yang akan menjadi inhibitor kompetitif dari dihidropteroat sintetase
yang nanti, asam folat dari bakteri tersebut tidak terbentuk, sehingga nanti aktivitas dari bakterinya menjadi terhambat. Melalui 2 mekanisme tersebut, nanti, cotrimoxazole itu mampu menghambat sintesis timin dari bakteri E. coli sehingga tidak terbentuk DNA baru yang akhirnya membunuh bakteri itu. Akibat asam amino yang baru pada bakteri itu tidak tumbuh karena dihambat. Kemudian untuk bentuk sediaannya oral dan juga intravena. Kalau oral itu bisa tablet dan juga sirup. Kemudian untuk kontraindikasinya di sini apabila terdapat riwayat hipersensitivitas, ibu menyusui dan juga bayi di bawah 2 bulan tidak boleh diberikan, efek sampingnya itu bisa muncul mual muntah dan juga gangguan lambung usus, gangguan kulit juga dapat ditemukan. Kemudian untuk metilprednisolon ini merupakan golongan kortikosteroid yang sering digunakan dalam terapi high dose steroid dan merupakan agen imunosupresan dan antiinflamasi sehingga dia biasanya berfungsi untuk mensupresi dari penyakit-penyakit yang memiliki inflamasi yang tinggi dan juga gangguan alergi. Kemudian untuk farmakodinamiknya metilprednisolon itu nanti ini termasuk dalam golongan glukokortikoid sehingga berperan dalam mengendalikan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, sehingga bersifat antiinflamasi dengan cara menghambat pelepasan fosfolipid serta menurunkan kinerja dari eosinofil. Senyawa ini biasanya bekerja di bagian zona fasciculata pada korteks adrenal. Kemudian untuk farmakokinetiknya, untuk rute injeksi ini lebih lambat, bioavailabilitasnya tinggi, distribusinya itu banyak ke organ-organ tubuh, yaitu otot, hati, kulit, usus, dan juga ginjal. Untuk pada ibu hamil dan menyusui itu dapat sampai ke ASI dan juga plasenta. Untuk metabolismenya, waktu paruhnya 12-36 jam, kadar puncaknya adalah 3 jam. Kemudian kontraindikasinya apabila ada infeksi jamur dan juga hipersensitivitas. Untuk efek sampingnya ini di sini. Lalu untuk lakto B, indikasinya adalah diare, intoleransi laktosa, dan juga sembelit. Dosis pada anak apabila anak usia sekitar kurang dari 1 tahun diberikan 2 kali 1 sachet per hari. Kemudian kalau anak usia 1-12 tahun diberikan 3 kali, tiap diberikan itu 1 sachet. Jadi 1 hari itu maksimal 3 sachet. Kemudian farmakodinamik suplemen probiotik ini mengandung bakteri yang bermanfaat untuk mengatasi diare, interaksi laktosa, dan juga sembelit karena kandungannya itu ada dextrose campuran bakteri asam laktat, susu mineral konsentrat, vitamin C, dan juga vitamin lainnya, serta niasin dan zinc oksida. Untuk bentuk sediaannya biasanya berupa serbuk, kontraindikasinya yaitu hipersensitif terhadap produk probiotik. Efek sampingnya biasanya itu ada gejala di bagian gastrointestinal seperti kembung dan juga tidak nyaman pada bagian perut. Lalu untuk zinc, indikasinya adalah diare et causa E. coli dan juga diare kronis. Dosisnya kalau usianya lebih dari 6 bulan yaitu 20 mg 1 kali sehari diberikan dalam durasi waktu maksimal 10-14 hari. Kemudian untuk farmakodinamiknya, diare ini akan menyebabkan peningkatan ekskresi zinc, sehingga zinc itu diperlukan untuk menggantikan zinc yang tadinya keluar dari tubuh. Dan zinc ini bekerja dengan menghambat 3 dari 4 jalur intraseluler utama dari sekresi ion usus, termasuk adenosin monofosfat, kalsium, dan juga oksida nitrat. Lalu untuk bentuk sediaannya yaitu drop, sirup, serbuk, dan juga tablet dispersible. Kontraindikasinya yaitu ibu hamil menyusui dan hipersensitivitas terhadap zinc dan juga komplement penyusun obat zinc. Efek sampingnya yaitu muntah, sakit perut, batuk, demam, lemah, lelah, muncul rasa seperti logam. Kemudian untuk metronidazole ini merupakan antibiotik dengan sasaran bakteri anaerob yang bersifat antiprotozoal nitroimidazole. Dosis lazimnya yaitu 500 mg 3 kali sehari per oral atau bisa diberikan secara intravena. Untuk farmakodinamiknya, gugus nitro pada metronidazole ini secara kimiawi mengalami reduksi parsial pada bakteri anaerob dan juga protozoa yang sensitif. Produk pereduksi seperti feredoxin ini tereduksi berperan dalam menyebabkan aktivitas antimikroba. Sehingga ini nanti akan menghasilkan produk toksik bagi sel bakteri anaerob.
Dan nanti metabolit metronidazol ini nanti akan diserap ke dalam DNA bakteri membentuk molekul yang tidak stabil. Kemudian untuk farmakokinetiknya, absorpsinya diserap dengan baik melalui oral, kemudian terdistribusi luas di jaringan, dan dapat menembus ke cairan cerebrospinal dan juga otak. Kemudian untuk metabolisme utamanya yaitu ada di hati, dengan waktu paruh clearance-nya adalah 8 jam. Ekskresi utamanya melalui urin. Kemudian untuk bentuk sediaannya oral, topikal, parenteral. Untuk kontraindikasinya, kehamilan trimester pertama tidak boleh hipersensitivitas terhadap metronidazol atau nitroimidazol lain. Dan juga tidak boleh mengonsumsi alkohol 3 hari pasca terapi obat metronidazol. Efek sampingnya seperti ini. Kemudian untuk ondansetron ini juga diberikan tadi pada pasien ini sebagai obat antiemetik yang antagonis selektif terhadap reseptor serotonin 5-HT. Indikasinya sangat efektif dalam mencegah mual muntah, baik dari diare tadi juga untuk kemoterapi kanker emetogenik dan juga radioterapi ini dapat berdampak dengan baik. Kemudian untuk dosis pada anak seperti ini. Kemudian untuk farmakodinamiknya tadi untuk obat anestesi lokal pasca operasi ini nanti akan melepaskan serotonin dari sel mukosa enterokromafin yang melibatkan 5-HT, sehingga akan merangsang area postrema itu menjadi adanya muntah pada pasien. Nah, lalu untuk obat ondansetron ini kerjanya yaitu dengan memblokade dari area postrema tadi dan juga nukleus tractus solitarius, serta memblok reseptor perifer pada ujung saraf vagus. Sehingga nanti akan terjadi ikatan antara serotonin dan juga reseptor pada ujung saraf vagus. Kemudian untuk farmakokinetiknya, ondansetron biasanya diserap melalui proses saluran gastrointestinal, bioavailabilitas oral 55-60% dan rektal itu lebih tinggi yaitu 58-74%. Kalau ada makanan nanti untuk proses absorpsi dan bioavailabilitasnya ondansetron akan berjalan dengan lebih baik. Kemudian untuk distribusinya akan terikat oleh protein plasma sebesar 73% sehingga nanti yang bekerja adalah yang kurang dari ini. Kemudian untuk metabolismenya ini terjadi secara meluas, nanti akan terjadi proses secara hidroksilasi dan juga konjugasi. Kemudian untuk ekskresinya itu dikeluarkan melalui urin yang terbanyak, kemudian nanti akan dilakukan clearance renal ini sekitar 0,26 sampai 0,38 liter per jam per kilogram. Waktu paruh eliminasi pada anak itu sekitar 2 sampai 7 jam. Kemudian untuk bentuk sediaan obatnya yaitu tablet, tablet salut, kaplet, dan juga injeksi. Kontraindikasinya yaitu apabila pasien itu ada penyakit hepar, kemudian hipersensitivitas, dan juga ada perpanjangan dari kite bawaan. Kemudian untuk interaksi obat yang ditemukan pada hari pertama itu tidak ada. Untuk pada saat pasien dirawat di bangsal pada tanggal 18 dan 19 Mei obatnya sama. Ini terdapat interaksi obat antara metronidazol dan juga ondansetron di mana interaksinya itu dapat memicu terjadinya penyakit jantung dan nanti akan memicu terjadinya diare disertai muntah. Kemudian nanti kalau misalkan ada tanda-tanda seperti heart palpitation, kemudian ada napas semakin pendek, kemudian ada pusing, seperti vertigo atau pingsan, ini bisa dilakukan konsultasi dengan dokter yang memberikan obat. Kemudian untuk selanjutnya apabila pasien pulang setelah dilakukan pengecekan drug interaction ini didapatkan interaksi obat juga, yaitu pada golongan cotrimoxazole tadi, yang pertama kandungannya sulfamethoxazole, kemudian yang kedua adalah trimethoprim, ini nanti berinteraksi dengan kandungan dari probiotik, yaitu Lactobacillus acidophilus. Sehingga untuk pemberiannya diberikan jeda antara cotrimoxazole dan juga lactob sekitar 1-2 jam supaya tidak terjadi interaksi obat.